Halo semua, senang sekali rasanya bahwa kita sudah tiba di materi yang terakhir pada semester ganjil ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, Ibu berharap bahwa kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat belajar matematika dari rumah. Nah, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai dengan belajar dari materi ini yaitu yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel, menentukan selesaian dari persamaan linear dua variabel, dan yang terakhir adalah menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, mari kita melihat bagian yang pertama yang akan kita pelajari, yaitu kita akan mengenal apa itu persamaan linear dua variabel. Nah, persamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan PLDV adalah sebuah persamaan yang mempunyai dua variabel dengan masing-masing variabel memiliki pangkat tertinggi 1 dan tidak ada perkalian di antara kedua variabel tersebut. Nah, bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C, di mana A dan B ini adalah koefisien, kemudian C ini adalah konstanta, dan X dan Y ini adalah variabel. Jadi, Ibu akan ulang, jadi persamaan linear dua variabel itu adalah persamaan yang variabelnya 2. Di sini variabelnya yaitu X dan Y, kemudian pangkat dari variabel ini, pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian tidak ada perkalian di antara variabel. Oke. Yang kedua, kita akan melihat selesaian dari persamaan linear dua variabel. Nah, selesaian persamaan linear dua variabel merupakan pasangan berurutan yaitu X, Y yang membuat persamaan menjadi benar, di mana nilai ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, selesaian dari persamaan linear dua variabel banyaknya lebih dari 1. Coba kita lihat contoh soal. Yang pertama, di sini ada soal, tentukan selesaian dari persamaan linear dua variabel 2x ditambah y sama dengan 4 untuk x dan y elemen bilangan cacah. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya. Jadi, langkah yang pertama kalau kita dapat soal ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu bilangan cacah itu. Nah, bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, setelah itu, maka kita akan menentukan kalau kita misalkan bahwa X-nya sama dengan 0, maka kita akan mencari nilai Y. Maka, kalau X-nya sama dengan 0, kita substitusi 0 ke dalam persamaan 2x ditambah y, jadi karena x sudah berubah menjadi 0, maka pada persamaannya x juga kita ganti dengan 0. 2x berarti 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 4. 2 dikali 0 sama dengan 0. Ditambah y sama dengan 4. Jadinya y sama dengan 4. Jadi selesaiannya adalah 0,4. X, Y sama dengan 0,4. Yang berikut, untuk X sama dengan 1, berarti X sama dengan 1 ini kita substitusi ke dalam persamaan linear dua variabelnya. X-nya kita ganti dengan 1. Jadinya 2X berarti 2 dikali 1 ditambah Y sama dengan 4. 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 ditambah Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan, di sini dia positif, pindah ruas menjadi negatif. Jadinya 4 dikurang 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi, Y sama dengan 2. Maka, selesaiannya adalah X, Y. X-nya tadi adalah 1, Y-nya adalah 2. Jadi, 1,2. Yang berikut. Untuk X sama dengan 2, berarti persamaannya kita ganti nilai X menjadi 2. Jadinya 2X berarti 2 dikali 2 ditambah Y sama dengan 4.
2 kali 2 sama dengan 4 ditambah Y sama dengan 4. Nah, Y sama dengan 4 dikurang 4. Y sama dengan 0. 0 dapat dari mana? Ini 4 kurang 4. Min 4 dari mana? Dari sini. Positif pindah ruas menjadi kurang. Jadi, selesaiannya adalah X, Y. X-nya adalah 2, Y-nya adalah 0. Oh ya, di sini Ibu salah tulis ya. Jadi, selesaiannya adalah 2,0. Yang berikut, kita ganti lagi X-nya sama dengan 3. 2X ditambah Y sama dengan 4. X-nya kita ganti dengan 3, jadinya 2 kali 3 ditambah Y sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4, di sini positif 6, pindah ruas menjadi negatif 6. 4 dikurang 6, Y sama dengan min 2. Oh, karena Y sama dengan min 2, sementara syaratnya tadi adalah nilai X dan Y itu harus bilangan caca. Min 2 bukan bilangan caca. Jadi, untuk X sama dengan 3, Y sama dengan min 2. Bukan selesaian dari persamaan linear 2 variabel 2X ditambah 4. Yang berikut, kalau kita coba X sama dengan 4, kita selesaikan ke bawah sama seperti tadi, maka kita akan mendapatkan Y sama dengan min 4. Kalau dia negatif, berarti bukan bilangan caca, maka untuk X sama dengan 4, bukan merupakan selesaian dari persamaan linear 2 variabel 2X ditambah Y sama dengan 4. X sama dengan 5. Kalau kita ganti X-nya sama dengan 5, maka kita akan peroleh Y sama dengan min 6. Maka ini juga bukan persamaan linear 2 variabel. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita ganti lagi X-nya sama dengan 6, X-nya semakin besar, maka nilai Y-nya juga semakin kecil atau semakin negatif. Maka berarti sampai di sini penyelesaian atau selesaian dari persamaan linear 2 variabel 2X ditambah Y sama dengan 4 hanya ini 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 0,4, 1,2, dan yang terakhir adalah 2,0. Di sini ada kesalahan tulis. Contoh soal yang kedua. Tentukan apakah pasangan berurutan berikut merupakan salah satu selesaian dari persamaan linear 2 variabel yang diberikan atau bukan. Oke, jadi diberikan persamaannya, kemudian selesaiannya yaitu X dan Y. Nah, kalau mendapatkan soal seperti ini, maka sisa kita substitusi nilai X-nya dan Y-nya ke dalam persamaan. Kalau ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka berarti itu merupakan selesaian dari persamaan tersebut. Nah, coba kita lihat bagian A. Bagian A, X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan N. Persamaannya adalah Y sama dengan X tambah 7. Nah, apa yang diketahui di sini, sisa kita substitusi ke dalam persamaannya. Y 6, X 1 ditambah 7. 6 sama dengan 8. Oh, ruas kiri tidak sama dengan ruas kanan. Maka ini bukan selesaian dari persamaan Y sama dengan X ditambah 7. Yang berikut, bagian B. X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 5. Persamaannya adalah Y sama dengan 2X dikurang 3. Y-nya adalah 5, X-nya adalah 4. 5 sama dengan 2 dikali 4 dikurang 3. 5 sama dengan 2 kali 4, 8 dikurang 3. 5 sama dengan 5. Oh, ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti untuk X sama dengan 4 dan Y sama dengan 5 atau untuk 4,5 itu merupakan selesaian dari persamaan Y sama dengan 2X dikurang 3. Cukup mudah ya. Contoh soal nomor 3. Nah, lengkapilah pasangan berurutan berikut sehingga menjadi selesaian persamaan tersebut. Jadi kalau dapat soal seperti ini, cara kerjanya sama dengan nomor 2 tadi. Kita sisa substitusikan yang diketahui, kemudian kita bisa memperoleh apa yang ditanyakan. Nah, coba kita lihat penyelesaiannya.
Pada bagian A, X-nya sama dengan 1 dan Y-nya belum diketahui atau yang ditanyakan. Sisa kita substitusi X sama dengan 1 ke persamaan Y sama dengan 8X ditambah 3. Y sama dengan X-nya sudah berubah jadi 1, jadinya 8 dikali 1 ditambah 3. Y sama dengan 8 ditambah 3. Y-nya sama dengan 11. Jadi, Y sama dengan 11. Yang berikut, bagian B. X-nya ditanyakan, Y-nya diketahui yaitu 4. Sisa kita substitusi ini Y sama dengan 4 ke dalam persamaan 2X ditambah Y sama dengan 6. 2X ditambah 4, Y-nya sudah berubah menjadi 4 sama dengan 6. 2X sama dengan 6 tambah 4 pindah ruas jadi kurang 4. 2X sama dengan 6 dikurang 4 sama dengan 2. Nah, 2X berarti 2 dikali X. 2 pindah ruas menjadi bagi. Jadinya X sama dengan 2 dibagi 2. X sama dengan 1. Jadi, X sama dengan 1. Oke, cukup ya untuk persamaan linear dua variabel. Kita pindah ke materi yang berikutnya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau biasa disebut dengan SPLDV. Nah, sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linear dua variabel, di mana selesaiannya memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut, dan hasilnya atau selesaiannya berupa titik X, Y. Nah, coba kita lihat materi yang berikutnya, yaitu menentukan selesaian sistem persamaan linear dua variabel. Oke, nah jadi ada 4 cara untuk menentukan selesaian SPLDV, dengan cara grafik, dengan cara substitusi, dan dengan cara eliminasi. Tapi pada saat ini Ibu hanya akan mengajarkan salah satu cara untuk menyelesaikan selesaian sistem persamaan linear dua variabel, yaitu dengan cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, mari kita langsung melihat contoh soal bagaimana cara menyelesaikan SPLDV dengan cara gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, contoh yang pertama, diberikan dua persamaan di sini. 2X kurang 5Y sama dengan 15, kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Kita akan menentukan selesaiannya. Ingat bahwa selesaian dari SPLDV berupa X, Y. Nah, coba kita lihat dulu. Jadi, langkah yang pertama, karena Ibu akan ajarkan gabungan dari eliminasi dan substitusi, maka yang pertama adalah kita akan mengeliminasi salah satu variabelnya. Boleh eliminasi X, boleh Y. Nah, pada contoh ini Ibu akan mencontohkan bagaimana cara kita mengeliminasi variabel X-nya. Nah, 2X dikurang 5Y sama dengan 15. Kemudian persamaan yang kedua adalah 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Nah, kalau kita mau eliminasi ini variabel X-nya, berarti koefisiennya harus kita samakan. Nah, cara untuk menyamakan koefisien dari variabel X, sisa kita kali saja. Kalau di atas 2X, berarti di bawah kita kalikan dengan 2. Nah, di bawah koefisiennya adalah 3, maka persamaan yang di atas kita kalikan dengan 3. Oke, semua persamaan ini kita kalikan dengan 3, semua persamaan ini kita kalikan dengan 2. Nah, 3 dikali 2X sama dengan 6X. 3 dikali negatif 5Y sama dengan min 15Y. 3 dikali 15 sama dengan 45. Kemudian persamaan yang kedua, 2 dikali 3X sama dengan 6X. 2 dikali 4Y sama dengan 8Y. 2 dikali 11 sama dengan 22. Nah, kita sekarang akan eliminasi variabel X-nya. Nah, eliminasi berarti kita jadikan dia 0. Maka 6 dengan 6, supaya dia jadi 0, maka kita kurangkan. Jadinya 6X dikurang 6X sama dengan 0. Min 15 dikurang positif 8 itu adalah 23Y.
45 dikurang 22 sama dengan 23. Jadi ini persamaan yang pertama kita kurangkan dengan persamaan yang kedua. Hasilnya adalah 0 dikurang 23Y sama dengan 23. 0 dikurang 23Y berarti negatif 23. Nah, negatif 23Y ini artinya negatif 23 dikali Y. Maka kali pindah ruas menjadi bagi. Min 23Y sama dengan 23, kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya 23 dibagi dengan negatif 23. Hasilnya adalah min 1. Nah, kita sudah dapat nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama dengan min 1. Nah, nilai Y yang kita sudah dapatkan ini pada eliminasi, kita substitusikan ke salah satu persamaannya. Boleh persamaan yang pertama, boleh persamaan yang kedua. Tapi kalau Ibu mau kasih saran, supaya memudahkan kalian, maka kasih masuk di persamaan yang nilainya kecil-kecil. Nah, pada persamaan ini, Ibu misalnya masukkan di persamaan yang pertama. Kita substitusikan Y sama dengan min 1 ke persamaan 2X dikurang 5Y sama dengan 15. Y-nya kita ganti dengan min 1, jadinya 2X dikurang 5Y berarti 5 dikali min 1 sama dengan 15. Nah, 2X dikurang 5 dikali negatif 1 min 5 sama dengan 15. Nah, kita selesaikan dulu ini tandanya. Negatif dikali negatif hasilnya positif atau tambah. Nah, tambah 5 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Tambah berubah menjadi kurang. Jadinya 2X sama dengan 15 dikurang 5. 2X sama dengan 10. 2 pindah ruas menjadi bagi. 10 dibagi 2. Jadi nilai X-nya sama dengan 5. Kita sudah dapat selesaiannya. Jadi selesaiannya adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan min 1 atau 5, min. Contoh soal nomor 2. Nah, Bu Santi membeli 2 tiket dewasa dan 3 tiket anak seharga 19.000. Bu Rani membeli 1 tiket dewasa dan 2 tiket anak seharga 11.000. Nah, tentukan harga masing-masing tiket. Nah, kalau mendapatkan soal cerita seperti ini, maka langkah yang pertama adalah kita akan memisalkan tiket dewasa itu adalah X, kemudian tiket anak itu adalah Y. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, kita buat model matematikanya. Karena tadi X-nya itu adalah tiket dewasa, tiket anaknya adalah Y, maka Bu Santi ini 2 tiket dewasa berarti 2X, 3 tiket anak berarti 3Y, 2X ditambah 3Y sama dengan 19.000. Kemudian untuk Bu Rani tadi beli 1 tiket berarti 1X. 1 tidak perlu ditulis ya kalau koefisiennya 1. Jadinya X ditambah 2 tiket anak 2Y sama dengan 11.000. Nah, kita sudah dapat model matematika dari contoh soal di atas. Nah, setelah kita dapat sampai di sini, kita eliminasi sudah salah satu variabelnya, seperti di contoh soal yang pertama tadi. Nah, misalnya, Ibu akan mengeliminasi variabel X. Nah, untuk mengeliminasi variabel X, berarti kita harus samakan dulu variabelnya. Persamaan yang pertama tadi itu adalah 2X. Kemudian persamaan yang kedua adalah 1X. Kalau kita mau eliminasi variabel X-nya, maka kalau di bawah koefisiennya 1 berarti persamaan yang di atas kita kali semua dengan 1. Kalau persamaan yang di atas koefisiennya 2, maka persamaan yang di bawah ini kita kali dengan 2. 1 dikali 2X, 2X. 1 dikali 3Y, 3Y. 1 dikali 19, 19. Persamaan yang kedua. 2 dikali X adalah 2X, 2 dikali 2Y adalah 4Y, 2 dikali 11.000 adalah 22.000. Nah, kemudian kita mau eliminasi 2X dengan 2X supaya dia jadi 0, maka kita kurang. Jadinya 0 dikurang 3 dikurang 4 adalah min 1. 19.000 dikurang 22.000 adalah negatif 3. 0 dikurang Y adalah min Y. Min pindah ruas jadi bagi.
di sini ada 1 tapi tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau pindah ruas jadi bagi min 1. Jadinya Y sama dengan 3.000. Y tadi apa? Y tadi adalah harga tiket anak. Jadi harga tiket anak 1 adalah 3.000. Yang berikut, kita sudah dapat nilai Y, maka kita sisa substitusi Y ke salah satu persamaan. Tipsnya tadi adalah kita substitusi ke persamaan yang nilainya lebih kecil, maka lebih gampang dan lebih cepat kalau kita substitusi ke persamaan yang kedua. Y sama dengan 3.000, kita substitusi ke X ditambah 2Y sama dengan 11.000. Y ditambah 2 dikali 3.000 sama dengan 11.000. X ditambah 6.000 sama dengan 11.000. Tambah 6.000 ini pindah ruas menjadi kurang. Jadinya X sama dengan 11.000 dikurang 6.000. Jadinya X sama dengan 5.000. X tadi ini adalah tiket dewasa. Kita sudah dapat. Jadi harga satu tiket dewasa adalah 5.000 dan satu tiket anak adalah 3.000. Nah, kita perhatikan contoh soal nomor 3. Harga 3 jeruk dan 4 mangga adalah 12.500. Untuk jenis yang sama, harga 5 jeruk dan 3 mangga adalah 13.500. Jika Rani membeli 4 jeruk dan 2 mangga, maka berapa rupiah yang harus dibayar Rani? Jadi sama tadi dengan contoh nomor 2. Contoh nomor 2 berarti kita misalkan dulu. Jeruknya itu adalah X, mangganya adalah Y. Langkah yang kedua adalah kita buat model matematikanya. Karena jeruk adalah X, mangga adalah Y, berarti kita sisa 3 jeruk berarti 3X ditambah 4 mangga berarti 4Y sama dengan 12.500. Kemudian yang kedua adalah 5 jeruk berarti 5X ditambah dengan 3Y sama dengan 13.500. Inilah model matematikanya. Nah, pertanyaannya kita bentuk juga menjadi model matematika. 4 jeruk dan 2 mangga berarti 4X ditambah 2Y berapa harganya? Oke, sama dengan nomor 1 dan nomor 2, langkah yang pertama adalah kita akan eliminasi salah satu variabelnya. Misalnya Ibu akan eliminasi variabel X, sama dengan tadi, ya. Jadi, karena di sini 3 berarti yang di bawah kita kali 3, yang di bawah 5 berarti yang di atas kita kali dengan 5. 5 kali 3, 15X, 5 kali 4, 20Y, 5 dikali 12.500 adalah 62.500. 3 dikali 5, 15, 3 dikali 3, 9, 3 dikali 13.500 adalah 40.500. Kita sisa kurangkan. 20 kurang 9 adalah 11, 62.500 dikurang 40.500 adalah 22.000. 11 pindah ruas menjadi bagi, jadi Y-nya sama dengan 2.000. Y yang kita dapat kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya di sini persamaan yang lebih gampang, ini persamaan pertama karena angkanya lebih kecil ya. Kita sisa ganti Y-nya sama dengan 2.000. 3X 4 dikali 2.000. 3X 8.000, 8.000 pindah ruas menjadi kurang. 3X sama dengan 4.500. 3 pindah ruas menjadi bagi. Jadi X kita peroleh adalah 1.500. Y tadi adalah mangga, X-nya adalah jeruk. Nah, pertanyaannya tadi adalah 4X ditambah Y itu berapa? Kita sisa substitusi X dan Y-nya. 4, 1.500, 2 dikali 2.000. 6.000 ditambah 4.000, 10.000. Oh, jadi harga 4 jeruk dan 2 mangga adalah 10.000. Jadi yang harus dibayar oleh Rani adalah 10.000 rupiah. Jadi cukup untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel. Ibu berharap bahwa kalian sudah mengerti melalui materi ini. Sampai jumpa lagi di semester genap atau di semester kedua kelas 8 SMP materi matematika. Sampai jumpa.